Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Javanikan History. Perkenalkan, nama saya Abi, dan di konten kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Arman saat melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via jalur Butuh atau yang sering dikenal sebagai jalur Butuh Kaliangkrik. Pendakian itu dilakukan oleh Arman pada tahun 2012 silam bersama 9 teman kampusnya, yang tanpa dia sangka pendakian itu akan menjadi pendakian yang sangat mengerikan untuk Arman dan teman-temannya. Arman yang saat itu berstatus mahasiswa semester akhir memang selama kuliah dikenal sangat aktif di dunia pendakian, terutama di Mapala di kampusnya. Tapi karena kesibukan kuliahnya sudah beberapa bulan, dia tidak bisa mendaki sampai akhirnya Arman diajak oleh temannya yang di sini kita sebut saja namanya Udin. Nah, saat itu Udin mengajak Arman untuk mendaki lagi, hitung-hitung untuk refreshing sebelum mulai sibuk mengurusi skripsi mereka. Arman tentu setuju untuk ikut karena dia sudah sangat jenuh dengan semua tugas kuliahnya. Mereka akhirnya saat itu janjian ngopi untuk membicarakan pendakian itu. Sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan seperti biasa nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat malam hari. Arman lagi nunggu kedatangan Udin di tempat biasa mereka ngopi, yang kemudian di luar dugaan Arman, Udin ternyata datang dengan teman-temannya yang lain, yang dari situ baru Arman tahu mereka akan mendaki bersembilan. Arman pun akhirnya berkenalan dengan teman-teman Udin ini, dan mereka ternyata satu kampus saat itu. Cuma memang Arman tidak mengenal mereka karena beda gedung dan beda jurusan juga. Mereka akhirnya mulai membahas kemana mereka akan mendaki, sampai setelah satu dari mereka mengusulkan untuk mendaki aja ke Gunung Sumbing via jalur Butuh, sekalian menambah pengalaman karena jalur Butuh sangat jarang dipilih oleh para pendaki pada umumnya. Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan mereka memutuskan untuk mendaki ke Sumbing minggu depannya. Nah, di situ juga ditentukan siapa yang jadi leader, siapa yang mengurus logistik dan lain-lain. Singkat cerita, hari yang mereka tentukan pun tiba. Mereka berangkat menuju base camp dengan naik travel yang sudah mereka sewa. Sampai secara tiba-tiba di perjalanan, entah kenapa pikiran Arman mendadak tidak enak. Dia tiba-tiba gelisah, tapi nggak tahu apa sebabnya. Sampai akhirnya secara tiba-tiba mata Arman tertuju ke depan, ke arah jalan. Saat itu Arman melihat di kejauhan ada seorang nenek-nenek yang lagi nyebrang. Awalnya Arman biasa aja, tapi kok lama-lama jadi bingung saat sopir travel sama sekali tidak memperlambat laju kendaraannya. Arman saat itu spontan bilang, "Awas pak, pelan-pelan, di depan ada orang." Tapi justru supirnya menjawab, "Mana mas, orang jalan lagi sepi kayak gini kok nggak ada siapa-siapa." Nah, baru aja supirnya menjawab kayak gitu, tahu-tahu mobil elf yang mereka tumpangi ini seperti tersendat-sendat dan akhirnya mogok. Mereka pun keluar semua dari mobil, sedangkan sopir dan kernetnya memeriksa mesin. Lagi-lagi Arman melihat nenek-nenek yang tadi nggak jauh dari mereka masih aja lagi nyebrang gitu, jalan pelan-pelan sambil memandang ke arah Arman dengan ekspresi seolah-olah lagi marah banget. Nah, di situ Arman sebenarnya udah tahu kalau kayaknya cuma dia aja yang melihat sosok nenek ini, tapi dia memilih untuk diam dan ngobrol aja sama teman-temannya karena dia mau mengalihkan pikirannya biar nggak terus fokus ke sosok nenek ini. Mereka saat itu terjebak cukup lama karena mobil yang mereka tumpang ini nggak beres-beres, lama banget gitu, nggak bisa hidup, sampai akhirnya mobil mereka baru bisa jalan lagi sekitar jam 2-an, dan mereka baru bisa lanjut perjalanannya sampai akhirnya mereka tiba di base camp sekitar jam 4 sore. Nah, saat itu ketika mereka tiba, mereka langsung mengurusi maksi dan berencana
memulai pendakian mereka sekitar sehabis maghrib, karena memang mereka mau makan dan istirahat dulu. Udah capek banget tadi terjebak cukup lama di jalan. Singkat cerita, sehabis maghrib perjalanan pun mereka mulai. Arman saat itu berada di barisan paling belakang karena memang dialah yang bertugas sebagai sweeper. Perjalanan ini bisa dibilang lancar sampai mereka tiba di pos 1. Mereka kemudian istirahat sebentar dan gak lama langsung lanjut jalan lagi. Nah, dari sinilah pengalaman aneh mulai dialami oleh Arman. Karena makin lama Arman kok makin ketinggalan jauh sama teman-temannya yang ada di depan. Padahal Arman bisa dibilang jalannya cepat, tapi kok masih aja ketinggalan. Sampai lama-lama Arman memutuskan untuk jalan normal aja, gak apa-apa biar teman-temannya jalan duluan. Akhirnya nanti juga ketemu. Nah, perlahan teman-teman Arman pun sudah mulai gak kelihatan lagi. Arman jalan sendiri dengan suasana yang sangat sepi, sampai tiba-tiba Arman berhenti karena dia mulai mencium bau gosong yang entah datang dari mana. Arman saat itu heran, kayaknya nggak ada kebakaran apa gimana saat itu, atau orang lagi bakar-bakar gitu, dan juga lagi musim hujan saat itu memang. Tapi kenapa kok ada bau gosong yang sangat menyengat? Nah, yang lebih membuat Arman heran lagi, bau gosongnya ini khas sekali seperti bau daging terbakar, jadi bukan bau kayu apa yang lain. Arman yang saat itu nggak mau memperhatikan itu, jadi dia ini jalan lagi aja sampai akhirnya dia tiba di area pos 2, di mana teman-temannya ternyata sudah membuka tenda. Arman saat itu heran karena ketika dia datang kok sepi, dan waktu dia lihat juga sebagian udah pada tidur dan ada banyak banget bekas api unggun dan bungkus-bungkus makanan. Kayaknya mereka ini habis makan. Arman heran, kok cepet banget mereka buka tenda, kemudian mereka masak-masak, buat api unggun dan lain-lain, sampai akhirnya mereka ini tidur. Padahal Arman ngerasa dia nggak terlalu jauh ketinggalannya. Ditambah lagi yang lain ini pada kemana, kok cuma sebagian itu. Nah, di situ akhirnya Arman ini memutuskan untuk masak sendiri karena juga udah lapar. Tapi baru aja dia nurunin carrier-nya mau ngeluarin makanan, tahu-tahu Udin manggil-manggil Arman dari arah bawah. Jadi Udin ini jalan dari bawah sama beberapa orang yang lain, dan di situ Arman pun tanya, "Loh, Din, kamu dari mana kok dari bawah?" Nah, di situ Udin bilang, dia justru habis nyariin Arman karena lama banget Arman nggak nyampe-nyampe, udah berjam-jam katanya. Spontan Arman melihat jam tangannya dan dia benar-benar kaget karena ternyata sudah hampir jam 1 malam. Padahal dia mengira ini ya masih jam 8-an lah kayaknya. Nah, dari situ karena Arman ini udah ngerasa nggak enak, pikirannya udah macem-macem, akhirnya dia beralasan ke Udin, dia pengen nikmatin pemandangan dulu, jadi dia nyantai banget jalannya. Padahal saat itu batin Arman juga heran kenapa dia bisa selama itu. Nah, di situ pun Udin juga cerita ternyata salah satu anggota dari rombongan mereka tiba-tiba drop dan mungkin nggak bakal bisa lanjut untuk summit ke puncak. Arman yang emang perasaannya udah nggak enak dari tadi, jadi kayak males gitu mau lanjut. Akhirnya dia menawarkan diri untuk menjaga anggota yang drop itu dan minta Udin untuk tetap lanjut aja sama yang lain sampai ke puncak. Nah, di situ akhirnya Udin setuju dan mereka baru mulai tidur sekitar jam 3 pagi. Nah, saat itu sementara yang lain sudah tidur dari tadi, Arman berulang kali nyoba tidur dan berganti-ganti posisi, tapi entah kenapa susah sekali untuk tidur saat itu. Dan lagi-lagi Arman ngerasain perasaan gelisah yang gak tahu alasannya sama sekali, sama kayak tadi. Dan saat itu baru sekitar ketika dia mendengar adzan subuh, baru Arman ini bisa tertidur. Singkat cerita, esok harinya Udin bersama yang lain mulai summit ke puncak, sementara Arman menjaga anggota yang drop itu, yang di sini kita sebut saja namanya Tony. Arman yang melihat kondisi Tony mulai baikan,
Akhirnya memasakkan makanan, kemudian membuatkan teh hangat untuk Tony, yang kemudian dia minta Tony untuk tidur lagi biar nanti saat yang lain udah balik, kondisi Tony udah baikan dan bisa turun tanpa kesulitan. Dan setelah selesai mengurus Tony, Arman pun sarapan dan akhirnya duduk di depan tenda sambil nunggu yang lain balik saat itu. Dan perlahan ada sesuatu yang mulai mengganggu Arman lagi, karena dia tiba-tiba mendengar suara seekor kucing yang kayaknya ini deket banget suaranya. Tapi saat dia cari-cari, nggak ada seekor kucing pun yang ada di sekitar sana. Arman ini sampai nyari-nyari agak jauh dari tendanya, tapi ya nggak menemukan apapun saat itu. Yang kemudian saat dia mau balik ke tendanya, Arman benar-benar kaget karena dia melihat sosok nenek yang kemarin dia lihat di jalan ternyata sudah berdiri di depan tendanya. Dan saat itu sosok nenek ini melihat Arman dengan tatapan yang sangat mengerikan. Seketika itu badan Arman ini lemas sampai dia terduduk dan kayak gak kuat gitu buat ngapa-ngapain. Sosok nenek ini kemudian masuk ke tendanya tanpa membuka pintu tenda itu, jadi seperti menembus gitu, dan gak lama dia keluar lagi dengan mencekik Tony dan kayak diangkat gitu Tony sambil dicekik. Dan saat itu Tony teriak-teriak dan berontak karena kesakitan. Arman yang juga berusaha teriak-teriak manggilin Tony, seolah tertahan karena gak sedikit pun suara keluar dari mulut Arman. Jadi kayak ada yang menahan suaranya. Arman saat itu juga berusaha berontak mau menolong Tony, tapi badannya masih benar-benar lemes dan gak bisa digerakin sama sekali. Sosok nenek ini kemudian secara tiba-tiba lenyap bersama dengan Tony yang juga ikut lenyap, seolah dibawa pergi. Dan sesaat setelah sosok nenek ini lenyap, Arman sudah gak inget apa-apa lagi, entah dia pingsan atau gimana. Hal itu terjadi sangat cepat sampai Arman kembali sadar dan tahu-tahu badannya udah normal lagi dan sudah bisa digerakkan lagi. Tanpa pikir panjang, Arman segera lari balik ke tendanya untuk mengambil perlengkapan. Tujuannya mau ngejar teman-temannya yang lagi summit dan mau ngasih tahu apa yang terjadi sama Tony. Tapi begitu dia buka tenda, ternyata Tony ini masih ada di dalam, dan saat Arman pastikan keadaannya, Tony sepertinya baik-baik aja dan dia ini masih kayak tidur. Nah di situ akhirnya Arman lega karena nggak terjadi apa-apa ke Tony, tapi juga sekaligus heran kenapa dia melihat kejadian seperti itu. Karena menurut Arman tadi itu kayak nyata banget kejadiannya. Nah dia pun akhirnya segera membereskan semua barang-barangnya. Bahkan tenda milik teman-temannya juga dia beresin, biar saat yang lain turun nanti bisa langsung turun aja, karena Arman udah gak kuat dengan semua gangguan yang menimpa dia. Dan saat itu Arman ini hanya menyisakan satu tenda yang dipakai oleh Tony tidur. Arman pun kembali duduk nungguin teman-temannya. Semakin lama Arman nunggu, Arman makin heran. Sudah berapa jam temennya ini sampai kok gak balik-balik. Dia mau nyusul nanti takutnya Tony bangun dan butuh bantuannya, jadi Arman ini terpaksa nunggu lama banget. Sampai singkat cerita, ketika hampir menjelang maghrib, ternyata teman-teman Arman belum juga turun. Arman akhirnya khawatir mereka ini kenapa-kenapa di atas, sementara Tony belum juga bangun. Sampai akhirnya ketika sudah hampir jam 7 malaman, Arman udah nyerah, dia udah mau turun, mau bangunin Tony. Dia melihat dari kejauhan Udin sama yang lainnya ini lari-larian turun ke arahnya. Tapi saat Udin sama yang lain ini tiba, tanpa banyak omong, dia langsung minta untuk turun dengan panik. Tony yang masih tidur pun dibangunkan sama Udin dan diminta untuk turun semua saat itu dengan sangat terburu-buru. Nah di sini Arman heran, kenapa kok mereka kayak gini? Apa jangan-jangan mereka sama-sama diganggu kayak dia? Mereka pun turun dan tiba kembali di base camp dengan selamat. Sesampainya di base camp, Udin sama yang lain ini baru cerita ke Arman kalau tadi saat mereka turun dari puncak,
Mereka tiba-tiba dihadang oleh nenek-nenek yang ternyata adalah nenek-nenek yang sama dengan yang selama ini mengganggu Arman. Mereka kemudian panik dan berhamburan kemana-mana sampai akhirnya mereka tersesat di hutan lumut yang sangat aneh. Lumutnya ini warnanya hitam, jadi nggak ada lumut yang segar warna hijau gitu. Mereka semua seperti cuma berputar-putar terus di hutan lumut ini dan nggak bisa keluar sampai seharian. Yang kemudian akhirnya mereka berhasil keluar justru ketika mereka sudah mulai pasrah. Di tengah-tengah ceritanya, Udin dan Arman kembali dikagetkan dengan Tony yang secara tiba-tiba teriak-teriak histeris. Dia ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab yang jelas. Mereka pun kebingungan dengan keadaan Tony dan mikir kalau Tony ini kesurupan apa gimana. Sampai akhirnya, karena emang aneh gitu, kemarin Tony drop gitu, terus sempat ngalamin, Arman juga sempat ngalamin hal yang aneh ketika dia nungguin Tony sendirian, yang tahu-tahu sekarang Tony kesurupan gitu. Sampai akhirnya salah seorang warga yang tinggal di dekat basecamp datang dan meminta mereka semua untuk memegang Tony karena mau dia periksa. Orang ini kemudian duduk tepat di depan Tony yang lagi histeris sambil meronta, dipegangin sama temen-temennya, yang kemudian dia pegang kepalanya sambil kayak mengucapkan sesuatu, entah doa apa gitu. Yang kemudian orang ini menyuruh Arman untuk mengambil sesuatu di saku Tony. Dan saat Arman ambil, ternyata hanya ada beberapa bungkus permen dan bungkusan kain putih kecil yang ada talinya, yang sepertinya kayaknya dipakai buat semacam kalung. Orang ini kemudian mengambil bungkusan putih itu lalu kembali mengucapkan sesuatu kayak doa gitu ya, yang kemudian bungkusan itu dibakar sambil ngomong ke Arman sama yang lain, kalau kalian nanti mau mendaki lagi atau ke gunung yang lain, jangan pernah membawa jimat semacam ini dalam bentuk apapun. Akibatnya bisa sangat fatal kayak temanmu ini. Tapi temanmu ini udah melakukan kesalahan yang lebih fatal selain membawa jimat ini. Sekarang sebaiknya kalian minta maaf dan segera bawa dia pulang karena saya udah gak sanggup membantu dia. Saat itu Arman sama yang lain ini agak bisa terdiam dan menuruti perkataan dari orang ini. Dan di sepanjang jalan Arman mikir apa yang sebenarnya terjadi sama Tony, karena dia melihat keadaan Tony masih sama kayak gitu. Bahkan sampai dia ini harus diikat di sepanjang perjalanan pulang. Sampai akhirnya saat mereka istirahat di tengah perjalanan pulangnya, Arman dihampiri oleh salah satu anggota rombongannya yang di sini kita sebut saja namanya Sari. Dan saat itu Sari bilang ke Arman kalau sejak awal mendaki memang Tony ini sering kali mengganggunya dan bahkan beberapa kali melecehkan Sari dengan megang-megang tubuhnya saat yang lain lagi lengah. Tapi Sari takut mau bilang ke yang lain. Dan mendengar penuturan dari Sari, Arman sangat kesal sampai tiba-tiba Arman melihat di belakang Sari ini muncul lagi sosok nenek yang sejak awal selalu mendatangi dan mengganggu Arman. Dan ternyata di samping sosok nenek yang muncul ini ada juga sosok Tony yang terlihat lemas dan tak berdaya. Badannya penuh luka, mirip seperti luka cambukan, dan kondisinya ini dia lagi dicengkram oleh sosok nenek itu yang kemudian akhirnya sosok ini lenyap lagi. Nah saat itulah Arman mikir, apa mungkin yang barusan dia lihat itu adalah Tony yang sebenarnya, sedangkan yang ada di raga Tony saat ini adalah makhluk lain yang menempati raganya. Arman saat itu benar-benar merinding tapi gak tahu harus bilang ke siapa, karena susah banget menjelaskan hal semacam ini. Apalagi kesalahan yang dibilang oleh bapak yang coba nolongin Tony tadi itu kayaknya ya itu kesalahannya, dia kurang ajar ke cewek dan membawa jimat. Arman sendiri pun juga murka ketika mendengar itu. Dan saat mereka sampai di rumah, Arman hampir 1 minggu selalu datang ke rumah Tony untuk melihat keadaannya, memastikan Tony ini udah balik apa belum. Tapi Tony sama sekali tidak berubah.
Dia tetap histeris, kadang tertawa dan menangis sendiri seperti orang yang tidak waras. Arman sebenarnya juga sudah menceritakan dan berusaha menjelaskan semua yang dia alami dan dilakukan oleh Tony kepada keluarganya. Tapi sepertinya keluarga Tony kurang percaya dengan penuturan Arman, dan mereka bahkan juga bilang kalau mereka nggak percaya dengan hal gaib. Dan Arman bilang sampai sekarang pun keadaan Tony masih saja sama. Pengalaman ini bisa dibilang membuat Arman cukup trauma karena dia nggak pernah menyangka akibatnya akan sampai sejauh itu. Dan dia berharap nggak ada lagi yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Tony. Semoga apa yang dikisahkan oleh Arman bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua, agar kita benar-benar menata niat kita kalau kita mau pergi kemanapun atau mau melakukan apapun. Karena balik lagi, mau kayak gimana, hukum alam pasti akan selalu berjalan dengan semestinya, dan itu sudah di luar kuasa kita sendiri. Terima kasih buat Arman yang sudah membagikan kisahnya. Semoga Tony segera pulih dan bisa kembali seperti semula. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.